Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik yang hangat ya terkait dengan PPN 12%. Ini pertanyaannya. Ternyata jika PPN 12% itu diterapkan, ya ternyata pajak yang kita bayarkan naik hampir 10%. Nah, kenapa ini bisa? Oke, mari kita ulas ya. Nah, pertanyaannya apa itu PPN ya? Nah, PPN itu atau pajak pertambahan nilai itu adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti PPN ini ya melekat pada kita semua sebagai masyarakat ya. Jadi pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga kalau ada kenaikan tarif PPN, ini tentu berimbas langsung pada harga barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi. Jadi tentu kenaikan tarif PPN ya berdampak sangat luas pada kita di masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok dikatakan padahal dari pajak PPN 11% naik hanya 1%, kok dikatakan naiknya hampir 10%? Nah, ini penjelasannya ya. Perhatikan, PPN sebelumnya itu 11% ya. Pajak pertambahan nilai sebelumnya 11%. Jadi nanti jika PPN 12% itu diterapkan, ada kenaikan 1%. Pajak PPN 11% naik 1% menjadi 12%. Jadi kenaikan pajak kita 1%. Nah, cuman perhatikan, pajak yang kita bayarkan itu berarti ada kenaikan ya. Nah, gimana cara menghitung persentase naiknya? Jadi dengan matematika sederhana yang pernah kita pelajari, untuk menghitung persentase kenaikan pajak maksudnya di sini, dari 11% menjadi 12% itu naiknya 1%. Berarti untuk menghitung persentase naiknya, kenaikan pajak dibagi pajak sebelumnya dikali 100%. Jadi 1 naiknya ya, sebelumnya 11 ya, pajaknya 11%. 1/11 kali 100%. Ternyata 9,09%, hampir 10%. Nah, ini ilustrasi sederhananya seperti ini ya. Nah, misalkan kita belanja bulanan ya, baik barang atau jasa yang itu kena pajak, ya misalkan dalam 1 bulan itu kita belanjanya 5 juta ya. Coba nanti Bapak, Ibu atau siapapun di rumah kira-kira direview dalam sebulan itu berapa barang jasa yang dikonsumsi, yang dibeli ya. Nah, semisal 5 juta. Maka dengan diterapkannya PPN 11%, berarti pajak yang kita bayarkan atau yang dibayarkan itu 11% kali 5 juta. Ya, dapatnya Rp550.000. Besar ya ternyata ya. Jadi kalau kita belanja 5 juta itu kita sudah bayar pajak 550.000. Nah, sekarang kalau nanti PPN 12% itu betul-betul diterapkan, maka PPN 12% berarti dari belanja 5 juta kita, maka yang akan kita bayarkan menjadi Rp600.000. Jadi pajak yang kita bayarkan itu Rp600.000. Artinya di sini ada kenaikan pajak yang dibayarkan atau pajak yang kita bayarkan. Kalau gunakan PPN 11%, pajak yang kita bayarkan Rp550.000, kalau diterapkan 12%, maka menjadi Rp600.000. Jadi ada kenaikan Rp50.000. Ini setiap bulannya nanti ya, setiap bulannya. Nah, Rp50.000 terhadap Rp550.000 itu ya setara dengan kenaikan 9,09%. Ya, hampir 10%. Pertanyaannya, apa antisipasi kita? Artinya, kalau kita tidak punya power untuk menahan pajak 11% menjadi 12% dan itu berdampak pada kita,
tentu itu harus kita antisipasi dalam perilaku kehidupan kita kesehariannya. Ini yang bisa disarankan ya. Yang pertama, bijak dalam belanja barang dan jasa. Jadi perlu kita memilih mana yang memang kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier, yang itu memang menjadi kebutuhan kita untuk kita bisa bijak memilih ya. Kemudian ya ini yang pernah kita pelajari di persekolahan dulu ya, hidup hemat ya. Jadi kembali kita terapkan hidup hemat. Artinya dalam situasi ekonomi yang makin tidak menentu, ini ya kata bijak yang bisa kita berikan ya, hidup hemat. Kemudian pilih barang dan jasa kalau memungkinkan yang sekiranya tidak kena pajak. Karena memang ada barang dan jasa yang tidak kena pajak. Misalkan dari produk-produk UMKM ya, yang itu nilainya tidak sampai sekian miliar dalam setahun ya produksinya itu, maka dia tidak kena pajak. Oke. Kalau ternyata itu bisa menggantikan barang dan jasa yang biasanya kita konsumsi yang kena pajak, ini bisa kita lakukan. Dan saran berikutnya bisa ya belanja itu sesuai dengan kebutuhan atau belanja kita itu menyesuaikan dengan berapa yang kita miliki dan berapa sisa yang nanti kita harapkan. Sehingga betul-betul kita bisa tahan pada keadaan kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.